Selamat datang di Kapa Padek Siang ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, terpercaya, mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kapa Padek Siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kapa Padek Siang ini dengan informasi pertama. 2 bulan pasca bencana hidrometeorologi di Kota Padang, Perumda Air Minum Kota Padang terus mengebut proses normalisasi distribusi air bersih ke rumah-rumah pelanggan. Berbagai upaya percepatan dilakukan agar layanan air bersih bisa kembali menjangkau seluruh wilayah terdampak. Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal menyebutkan saat ini distribusi air telah mencapai lebih dari 98%. Jauh membaik dibandingkan kondisi sesaat setelah bencana, namun masih ada wilayah yang belum teraliri secara maksimal, yakni di kawasan Gunung Nago, Kecamatan Pauh. Hal ini disebabkan belum bisa dipasangnya pipa menuju lokasi, karena bentangan sungai yang sebelumnya sekitar 150 meter kini melebar menjadi 250 meter pasca bencana. Meski begitu, Hendra memastikan suplai air bersih tetap diberikan kepada pelanggan yang belum terjangkau jaringan distribusi. Mobil-mobil tangki terus dikerahkan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan air bersih sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saat terjadi bencana, Perumda Air Minum Kota Padang itu lumpuh 90%. Artinya dari 60% itu kita mengalami 12 unit intake kita yang rusak. Dalam pasca bencana, 1 minggu kita sudah bisa menuntaskan secara darurat air mengalir dan bisa melayani masyarakat sebanyak 77%. Ketika ditarget oleh pemerintah bagaimana layanan akses air bersih ini, khusus pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang, sebelum akhir tahun itu sudah tuntas di atas 90%. Karena memang kerusakan kita cukup parah ya. Selain rusak parah juga ada intake kita yang hilang, pipa kita yang hanyut, ya, hampir panjang 1,5 kilo, ya. Dan ini juga sudah mulai kita tetapkan. Nah, target kita di akhir tahun itu pada tanggal 24 Desember itu kita sudah bisa menyelesaikan cakupan layanan kita di angka 98%. Nah, sekarang intake kita yang sudah kita kerjakan secara darurat itu semuanya sudah tuntas ya. Tinggal saat ini kita berada di lokasi intake pompa. Nah, intake pompa ini adalah intake cadangan ketika kita kekurangan air. Misalkan musim kemarau, lalu ini kita manfaatkan. Nah, intake pompa latung kita ini juga salah satu intake yang paling parah karena 2 kali dihantam banjir. Ketika pertama kita perbaiki, bronjong hanyut, ya, rumah pompa kita juga terkena banjir lagi. Nah, baru sekitar 2 minggu yang lalu kita kebut pengerjaannya untuk perbaikan intake pompa latung ini dengan kapasitas 125 liter per detik kali 2 pompa. Ya, kali 2 pompa, dan kita targetkan 3 hari ke depan ini sudah bisa beroperasi untuk menambah debit kapasitas produksi kita. Nah, artinya ini memang kita targetkan 3 hari. Mudah-mudahan hari Minggu atau hari Senin sudah bisa beroperasi, dan ini akan mengaliri 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Pototanga, Kecamatan Surangi, Kecamatan Nanggalo, dan Padang Utara sebagian. Dan ini memang juga salah satu tempat produksi air kita yang cukup besar, karena pelanggan kita sudah ada sekitar 60 ribuan di lokasi wilayah pelayanan utara. Oke, Pak Irul, itu kan di sebagian daerah masih ada yang mengalami krisis air, itu kendalanya apa, Pak? Ya, baik. Ada memang sebagian daerah pada saat ini ya, layanan kita sudah 98,9%. Artinya ada 1,1% pelanggan kami yang belum dapat sekitar 1.384 SR ya, yang kita berikan. Tentunya yang belum kita layani, namun kita berikan pelayanan melalui mobil tangki dengan menyediakan treatment di lokasi-lokasi tersebut
kita melakukan pengisian yang 1 sampai 2 kali setiap harinya. Nah, itu kendalanya pertama 63 pelanggan kami di daerah Buranji, ada 4 kompleks perumahan. Jembatan pipa kami di Gunung Nago itu putus. Yang dulu sungainya 120-an, sekarang sudah menjadi 250. Tentu kita tidak mungkin membentang sepanjang itu bentangan pipa secara darurat, kita bentang di tengah sungai. Karena itu juga salah satu kendala. Kita memang menunggu percepatan bagaimana jembatan Gunung Nago ini selesai. Yang kedua, di daerah pelayanan kita di daerah Ampang, lalu di daerah Jati Parasalai, dan juga di daerah Singa Maharaja, ya ada sedikit pemuda dan orang tua. Lalu ada di Curug 1 sebagian. Nah, ini kendala kita adalah intake kita di Kampung Koto, sumber air bakunya sampai sekarang masih keruh karena adanya normalisasi sungai sepanjang sungai mulai dari Batu Duku sampai ke Tarbiang Ganda-Gada itu ya. Jadi air yang kita kita olah itu baru mampu saat ini sekitar 90%. 90% dari kapasitas 500 liter per detik, kita baru menghasilkan 450 liter per detik. Dan inilah kendalanya. Makanya daerah ujung yang ada ketinggian itu sebagian memang tidak dapat sama sekali. Namun kami tetap berkomitmen ya sesuai arahan Pak Wali ya, masyarakat yang terdampak sama sekali itu diberikan keringanan atas rekening air minum. Nah, contohnya pada rekening Desember kita sudah memberikan keringanan 50% kepada lebih kurang 90 ribuan pelanggan kami. Itu 50%-nya adalah pemakaian blok pertama. 0 sampai 10 meter kubik kita berikan keringanan 50%. Berarti mereka hanya bayar 5 meter kubik. Nah, pada bulan Januari ini pelanggan kami yang terdampak sama sekali 1.381 rekeningnya akan kita bebaskan. Artinya tidak ada pemakaian abonemen, tapi rekeningnya akan 0. Rekening Januari dan akan dilakukan pembayaran pada bulan Februari ini. Demikian. Pak, untuk daerah kan ini bahwa memang Kota Padang ini terjadi krisis air bersih, ya, terutama di 2 kecamatan Pau dan Kurangi. Nah, yang terdampak krisis sekarang itu adalah masyarakat yang menggunakan sumur dangkal ataupun sumur bor akibat putusnya irigasi di Gunung Nago, sehingga sungai-sungai kecil ataupun selokan-selokan warga itu kering sama sekali dan berpengaruh terhadap sumur resapan mereka. Nah, itu. Nah, kami juga sampaikan di sini bahwa kita alhamdulillah dibantu dengan Kementerian PU. Ya. Secara daruratnya penanganannya perbaikan intake sudah dilakukan, namun secara darurat. Pipa kita juga sudah dibantu, ya, ada pengangkatan pipa sekitar 1.560 meter, itu juga sudah selesai pengerjaannya secara darurat. Itu kami ucapkan terima kasih. Namun, ya, secara permanen sekarang semuanya dalam progres. Baik itu pembuatan intake yang permanen, lalu pemasangan jaringan pipa air baku maupun pipa distribusi, ini masih dalam proses oleh kementerian. Berita kedua, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 resmi diundur ke Oktober 2026. Sebelumnya, hampir seluruh kabupaten dan kota belum dapat memastikan keikutsertaan karena keterbatasan anggaran. Sementara, pergeseran anggaran tahun 2026 juga belum bisa dilakukan karena menunggu aturan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Menanggapi hal ini, Wali Kota Pariaman Nyota Balat menyatakan kesiapan Kota Pariaman untuk mengikuti Porprov 2026. Ia juga meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait keikutsertaan daerahnya. Menurutnya, pada perencanaan awal saat Porprov dijadwalkan Juni hingga Juli 2026, kegiatan tersebut belum dapat diakomodir dalam anggaran pemerintahan Kota Pariaman. Dan kondisi serupa juga dialami hampir seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Namun setelah digelar rapat koordinasi terbatas kepala daerah se-Sumatera Barat dan disepakati bahwa pelaksanaan Porprov diundur ke Oktober 2026, pemerintah Kota Pariaman kini memiliki ruang untuk melakukan perubahan anggaran sehingga dapat ambil bagian dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Maksudnya selama kan ada isu dan memang apa yang kami sampaikan itu sesuai dengan kenyataan.
Kota Pariaman tahun 2006 awalnya menyatakan memang tidak dikasih Pemprov. Kenapa? Dana tidak ada. Nah, setelah kita mengikuti rapat terbatas dengan gubernur yang dihadiri langsung Pak Wakil Gubernur Pak Pasko, nah ini ada beberapa kesepakatan. Bahwasanya untuk pelaksanaan pekan olahraga Pemprov Sumatera Barat 16 tahun 2006 yang telah cukup memakan waktu Pak Sinda telah dapat cukup alot kepada seluruh kepala daerah yang hadir. Maksudnya akhirnya ada kesepakatan Pemprov 2006 disanakan tidak bulan Juni-Juli. Kenapa? Hampir seluruh kabupaten kota itu tidak menganggarkan Pemprov. Tadi saya dapat sampaikan apa yang disampaikan Pak Wali untuk bisa direview, bahwasannya statement yang disampaikan Pak Wali, kalau Pemprov dilaksanakan Juni-Juli, Pariaman tidak ikut. Itu betul. Tetapi Pak Wali ada yang disampaikan tapi kalau dilaksanakan bulan Oktober, Pariaman ikut. Itu disampaikan sebelum ada Pemprov. Ini juga mau nanti bagian dari catatan. Artinya sesuai dengan komitmen yang disampaikan oleh Pak Wali tadi dengan Gubernur, dengan Provinsi, sepanjang ini ada proses penganggarannya, kita pasti ikut. Berita selanjutnya, Gedung Sport Center Kabupaten Darmasraya yang dulu digadang-gadang sebagai pusat sarana olahraga terlengkap di daerah ini, kini menyisakan pemandangan yang memprihatinkan. Bangunan megah yang dibangun dengan alokasi dana sekitar 90 miliar rupiah pada masa pemerintahan Bupati Darmasraya Adi Gunawan itu tak lagi menunjukkan kejayaannya. Alih-alih ramai oleh aktivitas olahraga, gedung ini justru tampak terbengkalai. Kondisinya kini bak rumah hantu, tidak terawat, dan sebagian besar fasilitas di dalamnya tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Minimnya dana perawatan dan pemeliharaan membuat aset besar ini perlahan rusak dimakan waktu, meninggalkan tanda tanya besar tentang masa depan pemanfaatannya bagi masyarakat Darmasraya.
Berita selanjutnya, pesona alam wisata Kapalo Banda kian memikat hati para pengunjung. Aliran airnya yang jernih berpadu dengan landscape hijau serta suasana alami menciptakan tempat yang pas untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Pantauan Padang Express pada 29 Januari 2026, kawasan ini terlihat ramai oleh wisatawan yang menikmati beragam wahana wisata air yang tersedia. Suasana penuh keceriaan tampak dari pengunjung yang bermain air hingga bersantai di tepian. Keindahan alam yang masih terjaga menjadikan Kapalo Banda bukan sekedar tempat wisata, tapi juga ruang untuk beristirahat sejenak dan menyegarkan pikiran. Sejumlah warga Kota Payakumbuh menikmati program Sarapan Cinta yang digelar di Pusat Pertokoan Blok Timur Pasar Payakumbuh, tepatnya di depan kantor pos Jalan Jenderal Sudirman, Jumat pagi 30 Januari. Kegiatan sarapan pagi gratis ini merupakan inisiatif dari Yayasan Muslim Bersaudara yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Warga tanpa antusias datang untuk menikmati hidangan yang disediakan sambil memulai aktivitas pagi mereka. Program ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus menghadirkan suasana kebersamaan di tengah masyarakat, di mana berbagi menjadi jembatan untuk saling menguatkan. Berita terakhir, kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas tol Padang Sicincin, tepatnya di kilometer 30 plus 100 jalur A, Jumat pagi 30 Januari 2026 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insiden ini melibatkan satu unit kendaraan minibus jenis Pajero Sport bernomor polisi BA 1071 IS yang melaju dari arah Padang menuju gerbang tol Kapalo Hilalang. Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan dilaporkan hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Benturan tersebut menyebabkan mobil terbalik di lajur cepat atau L2 sehingga sempat mengganggu arus lalu lintas di sekitar titik kejadian. Dalam peristiwa ini, satu orang dilaporkan mengalami luka ringan. Saat ini kendaraan yang mengalami kecelakaan telah ditangani oleh petugas kepolisian untuk proses evakuasi dan penanganan lebih lanjut. Pak, dulu Pak. Oke, mari. Di L2 kan Pak? Iya, jalur cepat ya? Iya. Demikian rangkuman Kapa pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kapa pada siang berikutnya.